Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawati Ishak, kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, sebelum itu saya mengambil mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 4 semester 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dan penilaian. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu terdapat 3 penilaian, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk kognitif sendiri, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menyebutkan contoh-contoh dari upaya menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk afektif, tujuan pembelajarannya siswa mampu menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk yang ketiga, psikomotorik, tujuan pembelajarannya siswa mampu melaksanakan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian. Nah, penilaian ini merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Dalam penilaian ini juga berfungsi untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Selain itu, penilaian dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam belajar. Nah, penilaian ini dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu penilaian akhir pembelajaran atau assessment of learning, kemudian penilaian untuk pembelajaran yaitu assessment for learning, dan yang ketiga yaitu penilaian sebagai pembelajaran atau assessment is learning. Nah, dalam penilaian ini terdapat 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian kognitif, yaitu terdapat teknik penilaian, yaitu tes isian, kemudian rubrik penilaian atau terlampir. Kemudian yang ketiga, teknik penilaian atau LKS, lembar kegiatan siswa. Kemudian yang kedua yaitu penilaian afektif. Nah, dalam penilaian afektif ini terdapat teknik penilaian atau non-tes. Kemudian yang kedua, rubrik penilaian atau terlampir. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian psikomotorik, yaitu terdapat teknik penilaian non-tes atau pengamatan. Kemudian yang ketiga yaitu rubrik penilaian atau terlampir. Kemudian yang ketiga yaitu lembar penilaian kognitif atau soal yang harus dijawab oleh siswa. Yang pertama, sebutkan salah satu rumusan tujuan yang sangat penting bagi suatu negara. Kemudian yang kedua, secara umum, terlepas dari ideologi yang dianutnya, setiap negara menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak harus fungsi tersebut adalah. Kemudian yang ketiga, contoh sikap yang menerapkan perilaku kepribadian menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yaitu. Kemudian yang keempat, rumusan tujuan yang sangat penting bagi suatu negara yaitu titik-titik. Kemudian untuk lembar penilaian afektif di sini terdapat aspek yang pertama yaitu aspek yang diamati, yaitu kehadiran di kelas, kemudian mengejarkan PR pada pertemuan sebelumnya, ketiga perhatian dalam belajar, keempat tanggung jawab, kemudian kelima kejujuran, keenam interaksi dengan guru, ketujuh teliti, kedelapan sistematik, kesembilan ketertiban, 10 komunikasi dengan kelompok, 11 semangat, kemudian 12 percaya diri, kemudian yang ke-13 bekerja sama dalam kelompok, 14 menghargai pendapat orang lain, kemudian kerapian, membantu teman yang belum jelas, menghargai waktu, menghargai sikap patuh terhadap guru,
kemudian sopan santun dalam berbicara, dan sopan santun dalam bertindak. Nah, dalam penilaian afektif ini terdapat keterangan yang pertama, skor 1 bila kurang, kemudian yang kedua skor 1 bila cukup, ketiga skor 1 bila baik, dan yang keempat skor 1 amat baik. Kemudian untuk instrumen penilaian psikomotorik yaitu penilaian psikomotorik siswa dinilai dengan cara memberi tanda cek atau centang pada kolom yang tersedia sesuai dengan fakta yang diamati. Nah, yang pertama yaitu kemampuan berinteraksi sesama temannya, kemudian kemampuan berkomunikasi, kemampuan menjawab dalam sebuah pertanyaan, kemampuan dalam bersosialisasi, kemampuan menghubungkan materi yang telah diajarkan kehidupan nyata, pembentukan pola hidup, kemudian sistem nilai pedoman dan pegangan hidup, kemampuan penilaian dan penentuan sikap, kemudian kesediaan memperhatikan dan produk untuk ikut serta, kemudian kemampuan berhubungan dengan konsistifan akan suatu peristiwa dan lain-lain. Kemudian untuk keterangannya terdapat yang pertama kurang, cukup, baik, dan amat baik. Baik, itulah penjelasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.